bisa menyebabkan stroke. Reaksi pernah? Pernah dong. Kalau siang tuh puasa ya, Iya. kan ada tuh yang obatnya diminumnya 3 kali sehari. Betul. Itu gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di Bin Ramsi, Bincang Ramadan SMK Farmasi. Bersama saya Reksi Putri Anggraini dari kelas 10 RPL. Di sini saya tidak sendirian, tentunya saya ditemani bersama narasumber yang sangat spesial, yaitu Apoteker Zulfikar S. Farm. Halo Pak, selamat datang. Oke, halo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ya. untuk datang ke sini. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Reaksi gimana? Sehat? Alhamdulillah baik juga. Sekarang lagi ada kesibukan apa nih Pak? Kalau kesibukan ya standar ya, paling kita kerja, ngajar, terus ngurusin anak, ya biasalah pekerjaan bapak-bapak. Iya ya. Di sini kita kan akan membahas tentang cara menjaga kesehatan di bulan puasa. Tentunya kita seharian menahan lapar, dahaga, dan juga hawa nafsu. Ya. Menurut Bapak, apa sih manfaat puasa bagi kesehatan? Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara manfaat puasa, Iya. ya. Jadi kita bicara puasa dulu. Puasa adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita yang beragama Muslim dan yang sudah masuk ke syarat-syaratnya, ya. Iya. Nah, jadi perintah itu bukan sekedar perintah. Bahkan Rasulullah SAW saja pernah bersabda, "Sumu tasihu." Jadi berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Nah, kalau Rasulullah yang bersabda, kira-kira akan bohong apa enggak? Enggak. Enggak kan? Berarti Iya. Rasulullah sudah menjanjikan, puasalah kalian, maka niscaya kalian akan sehat. Nah, ternyata manfaat dari puasa ini sangat banyak sekali. Ya, salah satunya diantaranya, nah ketika kita akan beraktivitas, misalkan Reaksi nih, kita mau berangkat ke sekolah, pasti kan membutuhkan tenaga, ya, membutuhkan energi, gitu ya. Terus nyampe sekolah, belajar, gitu ya, ngedengerin guru, terus misalkan sampai pulang ke rumah, terus scroll TikTok atau segala macam, itu kan semuanya butuh tenaga, gitu kan ya. Nah, tenaga sendiri itu kan dihasilkan dari tubuh itu dari senyawa yang namanya glukosa. Nah, karena kita puasa, otomatis asupan glukosa ke dalam tubuh itu nggak sebanyak kayak biasanya. Misal kalau biasanya Reski habis olahraga langsung minum, langsung makan, langsung stretching lagi gitu kan ya. Nah, kalau puasa kan nggak, kita makan cuma 2 kali, di sahur dan buka. Otomatis kadar glukosa dalam darah pun sedikit. Jadi kalau misalkan glukosa yang digunakan sampai energi itu udah habis, jadi kalau misalnya kita mau butuh energi lagi, kita pakai sumber yang lain, namanya glikogen. Nah, kalau glikogen sudah habis, dari mana lagi? Dari lemak, ya. Jadi lemak itu yang jadikan sumber energi. Jadi manfaat yang pertama puasa adalah bisa menurunkan berat badan. Nih, apalagi badan kayak saya nih, itu kan yang gemuk enggak, cuma ya sedikit montok gitulah ya. Nah, itu bisa momen yang pas untuk mengatur berat badan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah bisa untuk menyehatkan jantung. Kemudian bisa lagi untuk detoksifikasi tubuh. Jadi tubuh kita mengeluarkan racun ya. Kemudian selanjutnya itu bisa manfaat puasa diantaranya, misalkan gini, Reaksi punya atau pernah pakai komputer nggak? Pernah. Misalkan Reaksi pakai komputer seharian penuh, kira-kira komputernya bakal kayak gimana? Pasti panas dong. Panas gitu ya? Iya. Apalagi kalau dipakai seminggu non-stop gitu, kira-kira gimana? Wah. Bisa-bisa meledak. Meledak gitu ya, udah sama gitu ya. Tubuh kita juga sama itu ya. Jadi puasa itu bisa digunakan untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh, terutama bagian organ-organ pencernaan, gitu ya. Jadi yang biasanya kalau seharian sebelum puasa dikit-dikit makan, dikit-dikit minum gitu ya. Jadi pas puasa ini momen dimana kita mengistirahatkan organ-organ. Jadi banyak. Terus
untuk para penderita diabetes, hipertensi, dan kolesterol. Nah, ini bisa untuk menjaga kadar gula darahnya agar tetap stabil, terus kadar kolesterol dan tekanan darahnya bisa teratasi. Oh, jadi banyak sekali ya Pak manfaatnya. Betul, banyak banget manfaatnya. Terus kalau misal kita habis sahur nih Pak, kan Mm-mm. mungkin kita kecapean, Ya. mungkin masih ngantuk, itu kalau misal kita tidur lagi gimana Pak? Oke, berarti tidur habis sahur. Iya. Lexi pernah? Pernah dong. Gimana? Kalau misalkan tidur habis sahur, rasanya kayak gimana? Gimana ya? Kayak kalau bangun siang misal gitu ya, itu pasti Tadi dulu, sahur, tidur, bangunnya siang. iya. Berarti bablas sholat. Iya. Pernah itu gitu. Iya. Tapi kayaknya enggak juga sih, maksudnya enggak terlalu sering gitu. Nggak terlalu sering. Nah, jadi tidur habis sahur itu ada bahayanya, gitu ya. Sama aja kayak kita habis makan langsung tidur gitu. Jadi yang pertama adalah kalau misalkan kita tidur habis sahur, otomatis penyerapan atau pencernaannya tidak optimal. Jadi bisa jadi nanti asam lambungnya akan naik. Kemudian lemaknya akan menumpuk. Iya. Ya, karena kan nggak gerak tuh, habis makan tidur, jadi lemaknya numpuk. Tuh, nah bahkan itu ya penelitian mengatakan kalau misalkan keseringan habis sahur terus tidur bisa menyebabkan stroke. Waduh, parah gitu kan berarti. Iya. Jadi buat yang lain nih, terutama penonton, jadi biasakan habis sahur jangan tidur. Kan disunahkan gitu ya, dianjurkan segeralah berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi lebih baik sahurnya mepet-mepet aja. Bukan berarti nanti waktu imsak gitu ya baru sahur gitu ya. Jadi mepet misalnya misalnya jam 4:30 gitu ya, misalnya dia jam 4 atau 3:30 kita sahur. Jadi kan nggak ada waktu tuh buat tidur ya. Mungkin itu sahur habis tarawih langsung sahur, ya bisa itu langsung tidur. Jadi kalau bisa sih diusahakan biar tidak tidur lagi gitu ya Pak? Iya, betul. Ya. Terus kan saya juga punya penyakit lambung nih Pak. Itu cara mencegah agar tidak kambuh gimana Pak? Oke, cara mencegah agar sakit lambungnya nggak kambuh pas puasa gitu ya. Iya. Nah, nggak puasa aja kadang yang punya penyakit lambung itu kesiksa gitu ya. Telat makan sedikit langsung nyeri, sakit gitu ya, apalagi puasa. Nah, caranya adalah kalau misalkan memang kita tahu kita itu punya penyakit lambung atau sakit MAH gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah pola makannya, ya artinya sahurnya kita itu tidak asal makan gitu. Jadi nggak makan yang terlalu pedas, terlalu asam gitu ya. Jadi makan yang sewajarnya aja. Dan yang kedua, dipastikan harus sahur. Kalau nggak sahur gimana? Orang telat sedikit aja kan langsung nyeri lambungnya, apalagi kalau nggak sahur. Jadi pastikan yang pertama harus sahur, wajib gitu ya, wajib sahur. Kemudian sahur dengan makanan yang baik gitu. Jangan terlalu pedas, jangan terlalu asam ya gitu ya. Terus menghindari makanan yang kira-kira dapat memicu naiknya asam lambung. Jadi misalnya kita tahu nih, oh kalau saya habis makan ini, lambung langsung sakit. Misalnya habis minum kopi, lambungnya sakit, nah, berarti itu kita hindari dulu. Jadi kita jangan minum kopi, jangan makan yang bisa menyebabkan asam lambung naik. Terus kemudian yang kedua, itu tuh nyambung ke pertanyaan sebelumnya tuh, jangan tidur habis sahur gitu ya. Nah, terus selanjutnya juga mengontrol stres. Jadi jangan terlalu overthinking. Anak muda zaman sekarang kan dikit-dikit overthinking. WA Ayang jam 15.00 dibalas 15.02. Overthinking 15.01 kamu kemana gitu. Jadi kayak gitulah ya. Jadi caranya supaya kalau misalkan memang dibutuhkan minum obat, ya habis sahur kita minum obat lambung gitu. Oh, jadi gitu. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih, katanya efek mengonsumsi Oralit itu gimana sih Pak? Efek mengonsumsi Oralit. Nah, Oralit sendiri itu ya diminum atau dikonsumsi ketika kita itu kekurangan cairan tubuh. Biasanya digunakan pada pasien diare. Nah, kalau diare kan otomatis cairan tubuh banyak yang keluar tuh. Jadi kan tubuh kita kekurangan cairan ya. Nah, jadi diminum Oralit.
Nah, jadi atau bahasanya digunakan untuk mengatasi dehidrasi. Nah, iya. tapi kalau kita mengonsumsi oralit pada saat puasa, kalau misalkan kita minum di tengah-tengah puasa, otomatis nggak mungkin dong, batal puasanya gitu ya. Kalau Iya, misalkan kita minum pas sahur, yang kurang bagus juga ya, karena iya. kan oralit sendiri kandungannya itu adalah garam dan Gula. gula. Kalau misalkan kita minum pas sahur, khawatirnya kadar gula dan tekanan darah kita itu tinggi. Nah, jadi kan kalau puasa kayaknya nggak dehidrasi amat gitu ya. Kita Iya, pas buka minum air aja udah cukup. cukup gitu ya, misalnya seger gitu ya. Jadi kayaknya Iya. kurang perlu kita minum oralit. Jadi ya kalau bisa mah nggak usah dulu ya, Pak. Ya, mungkin nggak usah. Jadi lebih baik kita minum air putih yang banyak yang cukup daripada kita mengonsumsi oralit. Oralit. Oke. Selanjutnya, misal nih Pak, kan ada orang tuh pasti yang punya penyakit yang harus minum obat setiap hari gitu. Oke, ya. Itu kan kita kalau siang tuh puasa ya, Iya. kan ada tuh yang obatnya diminumnya 3 kali sehari. Betul. Itu gimana Pak cara ngatasinnya? Oke, jadi aturan minum obat pada saat puasa. Ya. Nah, kalau misalkan aturannya itu diminum 1 kali sehari, itu nggak ada masalah. Iya. Jadi kita bisa minum pada setelah sahur atau setelah buka puasa, nggak masalah kalau misalkan diminum 1 kali sehari. Misalkan gimana kalau 2 kali sehari, itu juga sama, nggak ada masalah. Bisa kita minum pada saat sahur dan pada saat buka. Nah, jadi masalah kalau kita minumnya itu 3 kali sehari. Nah, 3 kali sehari itu biasanya kita minum itu adalah tiap 8 jam. Nah, sekarang kan tengah-tengah ada puasa, itu gimana caranya? Nah, diminumnya itu adalah dimulai setelah kita berbuka. Jadi misalkan buka jam 6 gitu ya, yang tadinya kalau normal kita tiap 8 jam baru minum, sekarang dipersingkat jadi tiap 5 jam. Jadi jam 6 misalkan, terus nanti 5 jam selanjutnya kita minum yang kedua, terus 5 jam selanjutnya kita minum yang ketiga. Jadi kita kan udah mulai KBM nih Pak, udah mulai sekolah lagi. Kita kan pastinya capek tuh, dehidrasi. Itu cara menghindarinya gimana sih Pak? Oke, jadi gimana caranya supaya kita puasa nggak sampai dehidrasi? Nah, ya? iya itu. Apalagi buat para pelajar dan para pekerja gitu ya. Iya. Nah, dehidrasi sendiri itu kan artinya tubuh itu kita kekurangan air gitu lah ya. Jadi air ya cairan yang keluar dan yang masuk itu nggak seimbang. Apalagi pas puasa kan kita minum pasti cuma pas sahur sama buka. Nah, cara yang pertama adalah ketika sahur dipastikan kita minum air yang cukup. Cukup, jangan sampai nanti kita minum air 15 liter gitu ya. Beser nanti, dehidrasi enggak tapi beser gitu. Iya. Nah, cukupnya berapa ya? Misalkan 4 gelas, 8 gelas misalkan ya. Iya. Terus yang kedua, misalkan kita sahur dengan makanan yang berkuah, sop atau apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi aktivitas yang berlebih. Jadi ya tadinya misalkan kalau pas hari biasa di kelas itu terlalu aktif gitu ya, hiperaktif, nah ini dikurangilah sedikit ya. Terus dipastikan istirahat yang cukup. Ya, apalagi kan ada yang bilang tuh tidur pas puasa kan apa ibadah gitu ya. Belajar pas puasa juga ibadah. Berarti tidur pas belajar ibadahnya double gitu. Ya nggak gitu juga. Maksudnya istirahat yang cukup itu kita ya disempatkan lah istirahat gitu ya. Pertama tadi minum yang cukup itu dipastikan. Kemudian yang kedua kalau bisa kita pas sahur itu pakai makanan yang berkuah gitu. Terus yang ketiga istirahat yang cukup gitu ya. Kemudian yang selanjutnya membatasi konsumsi garam. Karena garam itu dia bisa mengikat air. Jadi kalau misalnya kebanyakan garam ya nanti kita bisa kayak cepat haus gitu lah. Oh gitu. Jadi ya kita harus istirahat cukup. Istirahat yang cukup ya. Minum air yang cukup kayak gitu. Intinya ya secukupnya aja gitu. Ya. Selanjutnya kan kita tuh kalau lagi puasa biasanya suka mager-mageran nih Pak. Contohnya saya nih bagi para remaja. Itu apa sih olahraga yang efektif gitu pas puasa?
olahraga yang efektif pada saat puasa. Iya. Efektif ini berarti kita lihat olahraganya apa, terus waktunya kapan, gitu Iya. ya. Ya, yang pertama adalah dilihat dari waktunya dulu. Jadi supaya kayak tadi supaya kita tidak dehidrasi gitu ya. Jadi kita ya olahraga biasanya setengah jam atau 1 jam sebelum berbuka. Jadi kan kalau capek bentar lagi buka gitu ya, nggak masalah. Iya. Terus kemudian bisa beberapa saat setelah sahur dengan catatan olahraganya tidak terlalu berat gitu ya. Jangan di tengah-tengah bolong gitu ya, jam 12 kita main bola gitu ya, main basket gitu ya. Enggak. Jadi mungkin kayak jogging ringan, terus misalkan senam ringan, terus jalan cepat gitu ya, jalan sehat, terus bisa juga yoga. Ya, itu bisa tuh olahraga yang direkomendasikan pada saat puasa. Oh gitu. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Oh ya nggak kerasa ya? Iya. Sebelum kita akhiri, apakah ada tips atau pesan-kesan buat teman-teman kita yang nonton agar bisa menjaga kesehatan pada puasa nih Pak? Oke, jadi buat teman-teman semuanya ya, untuk supaya puasa kita lancar, terus nggak sakit-sakitan, dan agar kuat berpuasa, yang pasti pertama harus sahur, Iya. ya harus sahur. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi, itu jangan asal makan, jangan kalap makan. Biasanya kan kita puasa terus pas mau buka kalap tuh semuanya pengen. Udah beli nasi padang, beli apa segala macam, beli sate segala macam, akhirnya perut malah masalah gitu ya. Jadi makan yang cukup. Kemudian istirahat yang cukup. Kalau misalkan diperlukan olahraga yang ringan aja. Terus kalau misalkan diperlukan minum vitamin ya kita minum vitamin. Dan jangan lupa mengonsumsi sayur dan buah. Gitu. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Sama-sama. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat ya. Amin. Jangan lupa tonton episode selanjutnya. Bin Ramsi, Bincang Ramadan, SMK Farmasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.